warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salima SPD Awun CKB Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara yang kali ini berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Maaf mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Kira-kira ada waktunya Bu? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Begini Bu, tadi Ibu kan sudah mengemukakan kasus yang panjenengan hadapi ya, yaitu kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan kewajibannya dalam mengasuh anak karena berbagai alasan lagi di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan yang membuat anak sulit disiplin. Di sini siswa sering tidak menggunakan seragam, tidak sesuai dengan aturan, kehadiran anak juga tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Di sisi lain, Bu Meli ini ingin menegakkan kedisiplinan ya. Namun di sisi lain juga ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini mohon maaf Ibu, saya mau melakukan wawancara dengan Bu Meli. Mungkin nanti ada berbagai pertanyaan. Apakah Bu Meli bersedia? Insya Allah bersedia. Oke. Untuk yang pertama ya Bu, berkaitan dengan kasus tersebut, selama ini bagaimana Bu Meli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti apa Bu? Oh iya Bu Salima, terima kasih. Berdasarkan kasus tersebut itu terjadi dilema ya, etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Begitu Bu Salima. Terus selanjutnya Bu, selama ini bagaimana nih Bu Meli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan rekan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Gitu ya, seperti itu Ibu. Ya. Terus selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bu Meli lakukan selama ini? Oh iya, terima kasih. Untuk langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah. Oke, selanjutnya masih ada nih Bu. Oh iya, ada apa-apa. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Meli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi, itu yang paling penting ya, antara guru dengan komite sekolah. Oke, karena komunikasi itu sangat penting. Iya, itu poin yang sangat penting sekali. Karena dengan adanya komunikasi semuanya akan Berjalan berjalan lancar. Oke, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran itu Bu Salima tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Mungkin karena kesibukannya, karena kesibukan orang tua dan sebagainya. Selanjutnya ini Bu, apakah Bu Meli mempunyai sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang rutin untuk menyelesaikan, atau bentuk dari prosedur seperti apa nih yang Bu Meli jalankan selama ini? Sebetulnya tidak ada jadwal khusus Bu Salimah dalam penyelesaian dilema ini ya, dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait gitu Bu Salimah. Terus adakah seseorang nih atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Meli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu saja para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika.
gitu Bu Sari. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bu Meli, pembelajaran apa ini yang dapat Bu Meli petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Seperti itu Bu Sarina. Terima kasih Bu Meli, sudah banyak sekali ya pemaparan tentang kasus tersebut. Mudah-mudahan Bu Meli sudah tidak dilema lagi dalam terima kasih keputusannya karena menjalankan langkah-langkah yang benar. Terima kasih Bu Meli sekali lagi atas waktunya. Kita bersama lagi di lain kesempatan Bu Meli. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heri. Waalaikumsalam Bu Sarima. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Sarima bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Kira-kira Bu Heri hari ini ada waktunya Bu Heri saya mau mulai sebentar. Insya Allah ada. Buat Bu Sarima ada. Terima kasih. Ini Bu Heri, saya mau mengadakan wawancara sedikit nih dengan Bu Heri mengenai kasus tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang Bu Heri alami. Kira-kira bagaimana? Oke. Tadi Bu Heri kan sudah menyampaikan tentang kasus dilema etika, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam membuat nilai siswa dalam rapor itu di atas capaian perkembangan anak. Nah, hal ini untuk menjaga kualitas sekolah di mata masyarakat. Ini kira-kira kalau saya mengadakan wawancara tentang pertanyaan yang banyak, kira-kira Bu Heri? Insya Allah nggak apa-apa Bu Sarima. Yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana nih Bu Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan moral? Terima kasih Bu Sarima. Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada perjuangan moral karena dalam kasus ini tidak ada pelanggaran secara hukum ya Bu Sarima. Jadi terjadi sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan perjuangan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Seperti itu Bu Sarima. Berarti selama ini nih, bagaimana ini Bu Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Heri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa Bu? Selama ini kalau saya di lembaga saya dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dengan rekan guru agar mendapatkan keimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi kita mengadakan musyawarah. Sangat penting ya Bu. Iya betul sekali. Terus langkah-langkah seperti apa ini yang biasa Bu Heri lakukan selama ini? Untuk langkah atau prosedurnya yang biasa dilakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan para guru. Selanjutnya nanti didapatkan kembali dengan komite sekolah seperti itu. Jadi dengan guru dulu nanti baru ke komite. Oke. Terus hal-hal apa saja ini yang selama ini Bu Heri anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya hal yang paling saya anggap efektif yaitu dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi Bu Salimah antara guru dengan komite sekolah supaya sinkron ya Bu ya, seperti itu. Oke. Terus hal-hal apa saja ini yang Bu Heri selama ini anggap merupakan itu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, Salimah. Jadi kalau menurut saya tantangan yang selama ini saya rasakan itu adanya kurang kesadarannya tentang pentingnya pendidikan dari orang tua dan murid itu sendiri. Apakah Bu Heri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ini yang Bu Heri jalankan selama ini? Kalau selama ini tidak ada jadwal khusus ya Bu Salimah ya dalam menyelesaikan dilema etika, karena saat ada dilema etika langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Terus adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau telah membantu Bu Heri ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu
otomatis sekali Bu Salimah dalam pengambilan keputusan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya selalu mengedepankan musyawarah. Jadi dengan adanya musyawarah dengan para guru itu yang membantu sekali Bu dalam pengambilan keputusan. Intinya kerjasama dengan semua pihak ya. Oke. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bu Heri, pembelajaran apa ini yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di Etika tersebut? Terima kasih Bu Salimah. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk pengambilan suatu keputusan sekolah. Terima kasih. Ini sudah melakukan wawancara yang banyak sekali ya, soal khususnya Kita saling belajar, kita bisa bertemu lagi dalam program selanjutnya gitu ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salimah. Demikian tadi kegiatan wawancara dengan kepala sekolah yang pertama tadi dengan Bu Melis Darani dari TK Pertiwi 1 Cepit, dan yang kedua adalah beliau Bu Heri Koko Purbawati dari TK Pertiwi 1 Punggelan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.